Shalom, selamat sahabat, Bapak, Ibu, Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus, dimanapun saja Saudara berada. Kiranya damai sejahtera Yesus Kristus boleh menyertai Saudara sekalian. Apa kabar Saudara? Semoga Saudara baik-baik, tetap terus terpelihara, diberkati oleh Tuhan. Baik, kembali bersama saya Pendeta John Medelu dalam Sabat Sermon Program dari Heavenly Light Ministry, Lighting the World, Serving the Lord. Tetapi sebelumnya, mari kita tunduk kepala seketika, kita bersatu di dalam doa. Maha besar Tuhan Allah kami, pada kesempatan ini kami siap kembali mempelajari akan firman-Mu. Biarlah Tuhan boleh menolong kami, sehingga apa yang menjadi pekabaran Tuhan untuk disampaikan boleh menjadi pegangan dan kekuatan bagi kerohanian kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Baik, cukup lama tidak menjumpai saudara sekalian, dan pada kesempatan ini ada satu judul yang ingin kami bagikan kepada saudara sekalian, yaitu milik Tuhan. Dengan sebuah pertanyaan, apakah yang kita sedang tunjukkan, bahkan korbankan jika kita menahan milik Tuhan? Apa yang dimaksudkan dengan milik Tuhan? Tentunya dari segi penata layanan, itu adalah waktu, tubuh, ya, kemudian talenta, serta harta, pengaruh kita, lingkungan, serta kebenaran, dan banyak hal lainnya yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan semuanya adalah milik Tuhan. Kita hanya dipercayakan untuk mengelolanya dan boleh melakukan yang terbaik sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi lebih khusus untuk apa yang boleh saya bagikan pada kesempatan ini, itu terambil dari Maleakhi pasal 3 ayatnya yang ke-10. Tentunya kita akan langsung melihat akan ayat ini dan langsung teringat mengenai hal apakah yang menjadi pekabaran daripada Maleakhi. Tentunya ketika Tuhan berfirman, bawalah seluruh persembahan persepuluhan ke dalam rumah perbendaharaan. Ini menunjukkan, atau lebih tepat, kepada referensi Tuhan berbicara mengenai persepuluhan. Jadi untuk kesempatan ini, jika kita menahan akan milik Tuhan yang seharusnya kita berikan, apakah yang menjadi apa yang sedang kita tunjukkan, bahkan kita korbankan jika kita menahan milik Tuhan? Baik, paling tidak ada beberapa hal yang boleh kita lihat. Yang pertama, ketika kita menahan milik Tuhan, pertama, kita sedang tidak mengakui Dia sebagai Tuhan, sebagai sumber hidup dan berkat kita. Dialah pemberi, Dialah yang memberi kita setiap minggu, setiap bulan akan berkat-berkat. Tetapi ketika kita mengakui Dia nanti 3 bulan berikutnya, tentunya ini adalah sesuatu yang keliru. Persepuluhan dan persembahan untuk Tuhan Allah adalah sebagai tanda pengakuan kita bahwa Dialah pencipta kita dan juga telah menebus kita kembali dari kuasa dosa. Dan kemudian Ia meminta kita untuk mengakuinya sebagai pemberi segala sesuatu, dan dasar ini Dia katakan bahwa dari segala kepunyaanmu asingkanlah persepuluhan bagiku.
Kemudian poin yang kedua, di saat mana kita menahan, tidak mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan, yang kedua adalah kita sedang tidak mengutamakan Tuhan. Ya, dalam situasi ini, maka kita harus kembangkan pemikiran kita. Yang pertama yang harus dilakukan adalah mendahulukan Tuhan, barulah kepentingan kita. Kita harus menjunjung tinggi kesetiaan kita lebih dari keperluan mendesak kita. Karena di dalam Matius pasal 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi ketika kita mengembalikan milik Tuhan, berarti kita sedang mengutamakan Tuhan. Tetapi kalau kita menunda, menahan, bahkan tidak memberi, berarti saudara, kita sedang mengutamakan kepentingan diri kita sendiri. Padahal di dalam Keluaran pasal 20 ayat 3 menyebutkan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ketika kita gagal untuk mengembalikan milik Tuhan, menahan milik Tuhan, diri kita sendiri sedang menjadi Allah lain di hadapannya. Jangan kita memberikan kepadanya apa yang sisa dari penghasilan kita setelah seluruh kebutuhan kita yang utama dan kedua dipuaskan. Tetapi selagi utuh, kita harus mengasingkannya yang utama, yang khusus menjadi miliknya. Banyak orang memenuhi dulu segala kebutuhannya yang kurang penting, kemudian meninggalkan bagi Allah yang sisa kalau masih ada. Jika tidak, pekerjaannya terpaksa menunggu sampai saat lain yang lebih baik. Ini merupakan kutipan daripada pena Inspirasi Review Herald 16 Mei 1882. Kemudian poin yang ketiga, saat mana kita menahan milik Tuhan, berarti kita sedang menggunakan uang Tuhan. Ini luar biasa. Ya, saudara akan mendapati bahwa karena kita menahan untuk kepentingan kita, otomatis yang kita gunakan itu adalah uangnya Tuhan. Dalam tulisan pena Inspirasi Testimonies for the Church, jilid 6, halaman 247-248, janganlah seorang merasa bebas untuk menahan persepuluhannya, menggunakan sesuai dengan kemampuannya sendiri. Janganlah mereka menggunakan itu bagi dirinya dalam keadaan mendesak sekalipun, atau menggunakannya di mana mereka rasa tepat, meskipun mereka merasa itu adalah pekerjaan Tuhan. Lebih lanjut, dalam Nasihat bagi Jemaat 386, ketidaksetiaan kepada Allah tertulis terhadap namanya. Ketidaksetiaan kepada Allah tertulis terhadap namanya dalam buku sorga. Ia mempunyai suatu perhitungan yang harus dibereskannya dengan Allah karena menggunakan harta Tuhan untuk kesenangannya sendiri. Poin yang keempat adalah kita sedang merampok Allah. Dapatkah Allah dirampok? Ingat, semenjak menahan saja itu sudah merampok. Bukan karena tidak terencana mengembalikan baru itu dinyatakan bersalah. Bila manusia menahan yang 1/10 itu, mereka merampok milik Allah. Nasihat bagi Jemaat 385. Di halaman yang sama, segala yang ditahan dari apa yang dituntut Allah, 1/10 dari pendapatan, dicatat dalam buku sorga terhadap si penahan sebagai perampokan. Kemudian yang kelima, kita sedang menipu Tuhan, menipu sesama, dan menipu diri sendiri.
Di kutipan yang sama menyebutkan hal seperti ini. Kata lain, merampok Allah, menipu Sang Pencipta. Dan bila dosa kelalaian ini dihadapkan kepada mereka, tidaklah cukup bagi mereka mengubah perilaku mereka dan sejak saat itu mulai melakukan prinsip yang benar. Kemudian halaman berikutnya 386. Tetapi bila mereka menipu Allah dalam persepuluhan dan persembahan, mereka akan menyadari bahwa mereka bukan saja menipu Dia, tetapi juga diri sendiri, karena Dia membatasi berkat-berkat-Nya kepada mereka sebanding dengan sikap mereka dalam membatasi persembahan mereka kepadanya. Ya, ada beberapa orang mempraktikkan penundaan mengembalikan akan persepuluhan dengan alasan apa yang mereka terima, yang mereka hitung hanya sedikit dan mengumpulkan untuk beberapa bulan, dan itu baru disetor atau diberikan menunggu dalam jumlah yang besar. Dalam posisi ini, kita sedang menipu Tuhan. Mengapa? Karena di bulan ini kita telah diberkati, tetapi kita harus menunda bahwa seolah-olah kita belum menerima berkat. Padahal kita telah mengecap kebaikan Tuhan. Karena Tuhan telah memberkati pribadi dalam bulan yang berjalan, kita tidak saja tidak mengakui Tuhan dan berkat yang kita terima, tetapi kita juga menipu akan Allah. Karena tidak adanya perpuluhan sebagai pernyataan berkat yang harus dikembalikan di mata manusia. Dengan bolong beberapa bulan, maka manusia akan beranggapan bahwa pribadi tersebut memang benar-benar belum menerima berkat Tuhan. Jadi dia juga sedang menipu manusia juga. Ellen White menghimbau bahwa jika kita mendapatkan pendapatan banyak atau sedikit di setiap minggu atau di setiap bulan, tetap harus kita kembalikan. Orang yang sedang menipu Allah sedang memupuk sifat-sifat tabiat yang akan tidak diperkenankan mereka masuk ke dalam keluarga Allah di surga. Luar biasa. Kemudian poin yang keenam, bahwa kita sedang menunjukkan kepada Tuhan bahwa kita adalah pribadi yang tidak dapat dipercaya. Saudara tentu ingat ilustrasi di dalam Matius pasal 25 sehubungan dengan talenta-talenta yang dipercayakan. Ada yang dipercayakan 1, 2, dan yang 5. Tetapi yang 1 dia pergi untuk menyimpannya. Saudara tahu apa yang dilakukan? Maka di sana dia dikenal sebagai hamba yang jahat, yang tidak dapat dipercaya. Padahal dalam 1 Korintus pasal 4 ayat 2 menyebutkan bahwa kita harus menjadi pelayan-pelayan yang dipercaya. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata tidak dapat dipercaya. Sedangkan yang terakhir adalah kita sedang menolak berkat dan menerima kutuk. Bolehkah manusia menipu Allah, namun kamu menipu aku? Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus, kamu telah kena kutuk. Tetapi kamu masih menipu aku, ya kamu seluruh bangsa. Maleakhi 3 ayat 8-9. Ya, bukan karena mengembalikan kepada Tuhan miliknya itu yang membuat manusia miskin, tetapi karena menahannya itulah yang menyebabkan kemiskinan. Pena inspirasi dari Review and Herald, Desember 24, 1903. Jadi pada kesempatan ini saya mengajak kita di dalam Maleakhi pasal 3 ayat 10, 11, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai
berkelimpahan. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta Allah. Kiranya saudara boleh mereview kembali apa yang saudara telah percayai, tetapi kalau ini merupakan hal yang baru, kiranya firman Tuhan ini boleh menguatkan, meneguhkan saudara, dan diberi kekuatan untuk saudara boleh mengikutinya. Di dalam nasihat bagi jemaat, bagi sidang 386, pertobatan atas perlakuan yang tidak setia kepada Allah dan atas sifat tidak berterima kasih yang rendah itu dituntut Allah dari mereka. Jika ada banyak kesalahan di dalam kita mempraktikkan apa yang telah kita pelajari hari ini, mintalah dengan rendah hati kita datang kepada Tuhan dalam pertobatan dan minta untuk lebih setia kepada Tuhan dan tingkatkan sifat berterima kasih kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menolong kita menjadi pribadi-pribadi yang diberkati sebagai penata-layan yang setia. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita akhiri dengan doa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau memberkati di dalam perenungan hari ini. Biarlah firman Tuhan dalam hal kami melihat tentang milik Tuhan yang kudus, yang harus dikembalikan dengan pertolongan Tuhan, akan menyanggupkan kami memenuhi apa yang menjadi rencana Tuhan, perintah Tuhan bagi kami. Terpujilah Tuhan Engkau sekarang untuk selamanya, di dalam nama-Mu Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Kiranya saudara boleh terberkati melalui Sabat Sermon Program dari Heavenly Light Ministry YouTube channel, Lighting the Word, Serving the Lord. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.